Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ibu Diana Murni, salah satu organ relawan dari Bapak Joko Widodo, yang kemarin ketika tampil di iNews TV Rakyat Bersuara, menghajar habis-habisan Roy Suryo, mengatakan bahwa Tifa itu beracun, mengatakan bahwa Tifa itu preman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu Diana membongkar sebuah informasi yang sangat penting terkait siapa yang mendanai para gerombolan peneliti abal-abal ini. Karena kalau kita lihat backgroundnya, mereka ini pengangguran, teman-teman. Dan kok bisa pengangguran punya keluarga, tapi bisa kesana kemari, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu tempat ke tempat lain. Ini kan konyol. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita era Pak SBY dan juga Pak Jokowi, lagi-lagi menyentil dan mengingatkan hutang dari Anies Baswedan. Loh. Ada apa ini Pak JK ngungkit-ngungkit hutang? Apakah ada yang belum bayar hutang, Pak? Nah, kalau ada yang belum bayar hutang, tolong ditagih. Jangan sampai dia bebas kesana kemari, berpose di jembatan, berpose di desa-desa, tapi hutang belum bayar. Nah, ini perlu ditelusuri lagi nih, Pak. Nah, terakhir, kita akan mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengenai keaslian ijazah dari Pak Jokowi, yang dimana beliau bersaksi bersama dengan dekan lainnya bahwa sudah melihat rekam akademik dari Pak Jokowi. Dan ini akan membuat nasib Roy Suryo semakin terancam, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Berutang gampang, Waduh. tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar. Ya. Siapa dugaan Ibu nih di belakang ini? Masalah Kalau berdasarkan info-info yang Bu Diana terima. ya ada info-info lah, tapi tidak mungkin saya bilang di sini, nanti orangnya dengar, orangnya cari saya lagi gimana Pak Budi. Ada lah, nanti saya kasih tahu. Ada seorang perempuan datang di saya, Oh ya? di kantor saya memberitahu itu. Oh. Saya udah tahu sebenarnya. Nanti saya mau minta perempuan itu bagaimana. Saya bolehkah saya video kamu dan saya ini kan, kalau dia mau, ya boleh. Jadi Ibu mendapatkan informasi dari teman Ibu itu bahwa memang yang di belakang mereka ini si A itu Ibu dikasih Ada, tahu. dikasih tahu. Menurut Ibu itu masuk akal. Masuk akal. Saya percaya Bahwa orang itu. yang bayar mereka ini si ini Bu Diana gitu loh. Iya. Nah, ketika disebut nama Ibu, Ibu langsung mengatakan, oh pantesan. Iya. Enggak mengatakan, nggak mungkin. Enggak. Saya langsung iya. Dia meyakinkan. Karena saya tahu dia juga. Nanti kalau saya bilang kan nggak enak ya. Nanti, ini mereka, aduh dihujat. Jadinya Saya sudah fitnah, fitnah lagi. Saya dilaporkan lagi memfitnah nama orang. Makanya betul. saya tidak akan sebut nama, kita tunggu aja. Tunggu. Jadi cuma saya akan dapat Tunggu skillnya, nanti perempuan itu yang muncul. Nanti perempuan itu yang muncul sendiri. Nanti saya bikin video, perempuan itu muncul dan berkata, baru saya share. Kalau dia izinkan, dia bilang oke. Ibu nggak tanya dapat informasi dari mana? Kok yakin yang di belakang tahu dia dengar teroris sendiri. ini? Tahu karena dia orang dalam sendiri. Dia dia orang dalam. Dia orang dalam sendiri. Dia Orang main di kantor saya 2 hari lalu. Terus cerita tentang itu. Sebelum saya ke iNews itu, dia sudah datangi saya sebenarnya. Cuma saya tidak mau berbicara di situ kan. Kalau kita berbicara nanti salah fitnah lagi, saya dituduh Betul, lagi, dilaporkan bahaya. lagi. Ini menarik. Repot lagi. Nah, artinya begini, Ibu sudah dapat bocoran nih. Dapat bocoran. Kita kan belum. Nah, ada nggak sih benang merahnya antara siapa pelaku di belakang ini, siapa tokoh besar di belakang ini, dengan Roy Suryo, dengan si Tifa, ya, dengan si Rizpon, dengan Egy Sujana. Ada benang merahnya nggak sih, Bu? Ada kaitannya nggak sih? Dulunya maksud saya. Ada. Ada ya? Ada.
ada kaitan. Makanya gimana ya? Artinya nggak sekonyong-konyong mereka Nggak, memberikan nggak. order ke Nggak, orang-orang ada ini, kaitan, nggak ada sekonyong-konyong. kaitan. Dan Ya? mereka itu sering kumpul. Oh. Dan kumpul itu, meeting itu ya didengar sama orang itu, yang orang itu kasih tahu ke saya. Jadi memang mereka ini ingin menghancurkan karir politik Pak Jokowi. Maksudnya ingin Pak Jokowi itu sudah tidak Selesai. kalau bisa di penjara, mungkin penjara gitu loh Pak Jokowi itu. Wow. Dan tidak boleh maksudnya dekat dengan Pak Prabowo. Bentar teman-teman. Tadi Ibu Diana ngomong ya. Ibu Diana ngomong kalau yang memberitahukan kepada dia terkait dengan siapa sosok di belakang Roy Suryo CS itu adalah orang dalam Roy Suryo CS sendiri. Berarti bisa dipastikan bahwa di kubu Roy Suryo CS ada pengkhianat. Mendengarkan informasi kemudian membocorkannya kepada kelompok relawan Pak Jokowi. Waduh, ini semakin menarik dan seru teman-teman. Nah sekarang kita dengarkan penjelasan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengenai ijazah Pak Jokowi ya. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda. Dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Untuk melakukan klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi ya, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warid dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu Ainul yakin. Ainul yakin. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Ya. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Pada diri Tentu kita. ada pada diri kita. Yang pegang ijazah Bukan pada aslinya. institusi. Yang ada hanyalah sekedar jadi salinan ataupun jadi Fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya jadi mengalami peristiwa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat Ainul sendiri yakin. terkait jadi dokumen. Bentar teman-teman, sebentar. Ini Dekan Fakultas Kehutanan UGM ini kayaknya sudah pernah melakukan gelar perkara di internal UGM ya, mengenai dengan keaslian ijazah Pak Jokowi, memperlihatkan dokumen-dokumen perkuliahan akademik dari Pak Jokowi, mulai dari masuk, mendaftar, bayar, kuliah, mengerjakan tugas, skripsi, sampai beliau selesai. Wah, ini pantas aja UGM sekarang nggak banyak ngomong ya. Mereka sudah diperlihatkan bukti-bukti otentiknya dan juga beberapa saksi hidup, saksi sejarah yang mungkin pernah bersama dengan Pak Jokowi saat berkuliah. Dan ya kalau seperti itu kondisinya, kita lihat saja nanti bagaimana nasib dari Roy Suryo CS yang sepertinya bisa kita
pastikan ya bakal dibui teman-teman ya, karena ya otoritas yang paling tinggi yakni UGM mengenai dengan ijazah Pak Jokowi itu sudah mengatakan asli dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dan kemarin rektor sampai mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. So, apalagi teman-teman? Pak Jokowi hari ini apa aja Pak? Angkatan 80. Angkatan 80 cuma acara kangen-kangenan aja Mas. Ini mau makan pecel nih. Kemarin kan barusan reuni, terus sekarang Kalau reuni. kemarin reuni angkatan Mas. Kalau ini fakultas. Ya. Jadi yang hadir tadi dari angkatan siapa aja Pak? Oh banyak, ada mungkin ada banyak kok nih. Ini angkatan kita mau makan pecel nih, kalau mau lihat nanti di sana. Mau makan pecel ya kan? nanti, Pak. Oh. Terus Ini ada acara apa lagi Pak? Hah? Enggak ada acara apa-apa lagi. Ya, cuman mau kangen-kangenan aja. Kalau dulu reuni satu angkatan saya doang. Kalau sekarang fakultas. Fakultas ya. Semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi memang alumni. Lo memang alumni kok. Ayo om gendeng. Asli aja Mas. alumni itu. Oh gendeng yang bilang bukan alumni. Makasih, Pak. Temen naik gunung itu. Iya. Teman naik Dengan Pak gunung. Pak Bambang. Pak Bambang dulu Teman teman seangkatan Eh, juga. seangkatan juga. Dulu gimana Pak dengan Pak Jokowi dulu naik gunung? Ya, seperti apa? terakhir di Kerinci kita. Waduh, Bambang kerinci itu ya kan? Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, berarti itu membuktikan bahwa Pak Jokowi Ijazahnya asli. Ijazahnya asli, alumni. 100% Pak ya. 1.000.000% pokoknya. Sebenarnya Rasulullah ini kan secara hukum kan sudah di ujung tanduk ya. Tinggal dijeblosin aja. Ya. Iya kan? Terus dia masih cari-cari apa maksudnya? Mau bikin buku lagi. Katanya udah bikin buku. Ya, berarti sudah finish dong. Berarti. Udah finish dong. Berarti bukunya belum selesai dong kalau dia masih. Ya kan? Benar. Bukan. Masih cari-cari berarti Kemudian bukunya nggak belum pas. selesai. Belum selesai. Berarti masih ada tambahan halaman lagi. Iya. Bohong lagi nih. Belum nanti ada John Etes lagi diperiksa lagi. Iya. Kemarin mereka bilang Ibu Iriana juga. Hah? Ibu Iriana juga. Oh, makanya belum nanti si ini Kaisang. Kaisang. Ah, kena tuh. Mereka kan begini, makanya saya berpesan kepada kepolisian, Iya, iya. jangan terlalu lama lah. Ini kan sudah lengkap semua. Iya, iya. Kesannya ya, saya Apalagi takut ini kok. ditunggu Kenapa Polda lambat? Metro? Takutnya Pak Polisi ini masuk angin. Karena memang mereka bingung. Oh, tiba-tiba ada temuan Iya. baru gitu bagaimana? Kenapa? Karena dia sudah diracunin dengan format politik yang gonjang-ganjing ini. Oke. Seharusnya format hukum. Format hukum, bukan Hukum format dong. politik. Bukan politik, ini kita pengaruh politik kayaknya ini. Dan kalau orang bicara, dia selalu pegang mic untuk dia sela. Dia sengaja Dan itu menyerang. diizinkan ya? Itu dibiarkan. Dia menyerang orang itu ya. Jadi dia menyerang orang yang lagi bicara untuk menjatuhkan, untuk membuat orang itu down. Ya kayak kemarin Pak Soehadi itu lagi bicara, dia serang terus. Dia sedang Pak Soehadi bilang sabar, saya mau bicara. Nah itu berarti dia itu memang dia udah tahu ya bahwa dia belajar bahwa kalau saya membuat lawan kita itu down, saya harus serang. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya ditegur juga sama host pada saat itu ya, pembawa acara saat itu harusnya menegur dia. Nah karena waktu itu dia tidak ditegur, jadi saya yang teriak, diam kau, saya teriak. Karena saya lihat dia kok sudah keterlaluan ya. Betul. Kok bisa orang lain lagi bicara dia langsung. Jadi dia menutupi suara orang biar jangan mendengar itu. Itu otaknya Roy, tapi kau tidak bisa ketemu saya. Saya tahu otakmu, saya udah tahu. Oh jadi Roy Kemarin memang sengaja memotong Sengaja. pembicaraan orang Jadi ya, itu mengganggu konsentrasi orang bicara. Sengaja. Itu memang sengaja. Dan dibiarkan oleh host. Dan dibiarkan. Berarti kerjasama mereka. Ya mungkin. Mungkin. Kan kita tidak tahu pasti ya. Jadi saya bilang mungkin, kalau dari gaya-gayanya mungkin. Karena ini pertunjukan. Pertunjukan gitu loh. Kayak Roy itu ya, saya lihat itu memang dia itu sudah persiapkan, dan mungkin sebelum turun tuh mereka tim tuh mungkin sudah atur. Pokoknya kalau mau bicara kamu serang cus. Nah buktinya dia boleh. Dia jadi Aiman di belakang dia ya. Aiman berdiri hadap kita, jadi di belakang saya lihat, saya perhatikan. Di situ tuh saya mengamati dari mulai naik sampai mereka berbicara, tuh saya mengamati situasi dan suasana di situ. Saya bisa tahu bahwa Roy itu sebenarnya gelisah. Ngakulah Roy, ampunilah kalian ke Pak Jokowi, sudahlah. Minta maaf aja sudah biar selesai. Jangan kalian berkepanjangan dengan membawa kebohongan. Beberapa orang pinter, beberapa saja. Orang pinter atau orang yang menganggap dirinya pinter, ya kan? Atau mengangkat dirinya orang paling pinter di Indonesia, yang selalu nyinyir ya, selalu mengejek program ini. Minggu yang lalu saya menerima
rombongan dari Rockefeller Institute. Rockefeller Institute yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan, di bidang program anti kelaparan dan anti kemiskinan. Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Waktu kita mulai program MBG ini baru 77 negara yang melaksanakan. Kita waktu itu kalau tidak salah negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara. Wow, lonjakannya. Dan sebagian besar ikut contoh kita. Luar biasa. Luar biasa Bapak Presiden kita ya. Kita berani melakukan. Dan ada beberapa orang pinter, beberapa saja. Orang pinter atau orang yang menganggap dirinya pinter. Waduh. Atau mengangkat dirinya jadi orang pinter. Orang paling pinter di Indonesia. Yang selalu nyinyir ya, selalu mengejek program ini. Dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan. Tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh. Pidato Pak Prabowo itu selalu selalu punya ciri khas dan juga magnet teman-teman. Dan tadi beliau sempat menyentil orang-orang yang selalu mengaku pintar, orang-orang yang selalu menganggap dirinya paling pintar di Indonesia, yang ya kerjanya mengkritik, menjelek-jelekkan program pemerintah. Ya memang program MBG ini belum sempurna. Sama seperti kata Pak Prabowo. Ini belum sempurna. Ini program yang baru dimulai. Masih banyak evaluasi, pembelajaran yang harus dilakukan. Kan tidak ada sesuatu baru yang dimulai dengan skala besar itu langsung sempurna. Nggak ada teman-teman. Pasti ada try and errornya. Dan pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki semua ini. Ya walaupun di luar sana campaign negatif mengenai program MBG ini sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat melampaui batas wajar. Ada yang bilang makan beracun gratis, ada yang bilang gaya baru genosida, ada yang bilang wah macam-macam lah teman-teman isu-isu di luar sana. Tapi ya saya tetap optimis bahwa pemerintah bisa mengatasi semua kesalahan-kesalahan, error-error mengenai dapur-dapur yang SPPG mungkin yang bermasalah, belum bersertifikat. Ya kedepannya pasti akan diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah ini tidak tinggal diam melihat kejadian yang bisa kita lihat hampir setiap hari ya. Ada siswa yang keracunan. Tapi itulah tantangan dari sebuah program yang besar teman-teman. Dan ini program yang sangat mulia. Kita doakan semoga Pak Prabowo beserta jajarannya bisa mengatasi ini semua dan bisa membuat program MBG ini zero accident. Ataupun tidak ada kesalahan, tidak ada masalah sama sekali gitu. Karena ini kan berkaitan dengan makanan teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dan mengenai Ibu Diana tadi, wah ini sangat luar biasa beliau ini loh. Ternyata ada orang dalam dari Roy Suryo CS yang sering ikut rapat dengan Roy Suryo CS. Itu membocorkan siapa bohir dari kelompok mereka. Ini kan termasuk pengkhianat teman-teman. Ya nggak sih? Masa dia membocorkan rahasia paling sensitif kepada relawan Jokowi? Ini kan konyol. Ditambah tadi video saya yang tadi. Itu kan ada bukti transfer kepada Tifa 150 juta untuk pembelian buku Jokowi White Paper. Tapi entah sampai sekarang sudah ditangani, sudah diselesaikan atau belum. Nah ini yang belum terjawab juga nih teman-teman. Jadi ya memang di organ tubuh dari gerombolan pembenci Jokowi ini banyak juga persoalan. Persoalan duit, persoalan koordinasi, persoalan komunikasi.
Ya mungkin mereka bersatu kalau semuanya rame-rame menyerang Pak Jokowi. Tapi kalau berbicara tentang jual buku, berbicara tentang karya buku, ya mereka gontok-gontokan juga. Mereka saling sikut-sikutan juga. Ya ini kan penulis Joko White Paper ini ada 3 orang, ya kan? Ada 3 orang. Belum lagi yang mencetak, belum lagi yang ngedit, belum lagi yang menulis. Ya pasti kan ada editing lah dan segala macam. Ya ini pembagian duitnya gimana? Kalau pembagian duitnya aja tidak transparan, pembagian duitnya aja bermasalah. Ya gimana mereka mau bersatu padu untuk menghantam Pak Jokowi terus menerus ya kan? Aduh. Apalagi tadi sudah banyak sekali bukti chat bisa kita lihat di video saya sebelumnya. Itu sangat panjang chatnya teman-teman. Beliau memang menjabarkan kronologi di awal dia mendukung ataupun mungkin memfasilitasi gerakan-gerakan politik dari Tiva, Roy Suryo dan juga Rismon. Bagaimana akhirnya dia mensupport pembelian buku, bagaimana akhirnya dia mengajak masyarakat untuk beli buku. Tapi dengan tadi pengakuan dari dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, ini sepertinya nasib Roy Suryo sudah di ujung tanduk teman-teman. Tinggal polisi menaikkan kasus ini ataupun status mereka sebagai tersangka, maka ya gelar perkara di pengadilan sepertinya sudah berjalan mulus. Karena ya pihak Fakultas Kedokteran UGM ternyata sudah menggelar bukti-bukti jejak perkuliahan dari Pak Jokowi, mulai dari masuk sampai lulus, dan ini disaksikan oleh para dekan fakultas yang ada di UGM, Sivitas Akademik UGM. Ini bertujuan untuk meyakinkan para sivitas akademika agar tidak ada lagi yang ragu terhadap ijazah Pak Jokowi. Karena kan narasi yang tiap hari dibangun oleh Roy Suryo, narasi yang sama diulang-ulang, itu kan sangat bisa mempengaruhi pikiran orang. Nah inilah salah satu counter yang dilakukan oleh UGM. Biar sivitas akademikanya itu semuanya hakul yakin, ainul yakin teman-teman. Jadi ya sudahlah, nasib Roy Suryo sudah di ujung tanduk. Sebentar lagi dia bakal dibui kalau statusnya sudah naik jadi tersangka. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.